Ya, saya akan mempresentasikan tugas proyek dari kelompok 3. Saya Yohanes Panatalo. Latar belakang perpustakaan adalah paru-paru di dalam dunia pendidikan ataupun gudangnya pengetahuan. Karena dengan perpustakaanlah orang-orang mendapat mengembangkan keilmuan yang dimilikinya. Dalam perpustakaan, setiap harinya pasti terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas seperti membaca, meminjam, dan juga mengembalikan buku yang telah dipinjamnya. Dalam hal ini, untuk mengefektifkan kinerja dari petugas perpustakaan, maka dibutuhkanlah sebuah sistem informasi untuk pengelolaan perpustakaan ini. Data yang dibutuhkannya seperti data petugas, peminjam, buku, transaksi peminjaman, dan juga pengembalian. Maksud dan tugas dan tujuan. Dibuat sistem informasi perpustakaan ini dengan maksud dan tujuan agar proses yang terjadi dalam perpustakaan ini dapat dilakukan dengan mudah seperti update, insert, delete, ataupun backup data. Selain itu juga dapat menghemat pengeluaran anggaran biaya, waktu, dan tenaga serta pikiran. Inilah entitas yang terlibat. Yang pertama adalah petugas, kedua adalah anggota, tiga adalah buku, yang keempat adalah rak, yang kelima adalah peminjaman, keenam adalah pengembalian. Tabel pada database perpustakaan di atas. Langkah pertama untuk membuat sebuah database adalah menentukan berapa jumlah tabel yang akan digunakan. Pada kasus ini, saya secara sederhana membuat tabel yaitu pertama adalah tabel petugas, yang kedua adalah tabel kota, tiga adalah tabel buku, yang keempat adalah tabel rak, yang kelima adalah tabel peminjaman, dan adalah tabel pengembalian. Deskripsi atribut menjelaskan bagaimana atribut yang tersusun di dalam setiap tabel. Masing-masing tabel mempunyai atribut yang membentuk karakteristik atau sifat yang melekat pada sebuah tabel. Contohnya, tabel berikut. Untuk tabel buku, karakteristik yang melekat pada buku adalah judul, nama pengarang, dan penerbit. Berikut ini adalah keterangan setiap atribut atau file pada masing-masing tabel. Oke, di sini perkenalkan nama saya Arianto, NIM C1955 201076. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya untuk tugas final projectnya. Untuk penentuan atribut terdapat petugas dan anggota. Yang pertama yang saling berhubungan yaitu ID petugas, kedua kode petugas, ketiga nama, keempat jabatan, kelima telepon, keenam alamat. Terus untuk yang anggotanya termasukkan ID anggota, kode anggota, nama, jurusan, telepon, alamat. Oke, ke slide selanjutnya. Untuk bagian buku dan rak, pertama kita masukkan ID buku, kedua kode buku, ketiga judul, keempat penulis, kelima penerbit, keenam tahun penerbit. Untuk ID bagian rak, pertama ID rak, kedua kode rak, ketiga nama rak, empat lokasi rak, kelima ID buku. Lanjut ke slide berikutnya. Peminjaman. Oke, pertama kita peminjaman dan pengembalian. Di sini kita memasukkan pertama ID peminjam, kedua tanggal pinjam, empat tanggal kembali, ketiga tanggal kembali, keempat ID buku, kelima ID anggota, keenam ID petugas. Untuk yang di bagian pengembalian kita masukkan ID pengembalian, kedua tanggal pengembalian, ketiga denda, keempat ID buku, 5 ID anggota, 6 ID petugas. Oke, untuk masukkan ke bagian kardinalitas atau hubungan antar relasi. Ini pertama petugas melayani anggota. Tabel utama menghubungkan ke petugas, tabel kedua menghubungkan ke anggota. Untuk hubungan antar relasi,
Kedua, dari anggota meminjamkan buku. Untuk tabel pertamanya anggota, tabel kedua buku. Lanjut, hubungan antar relasi. Ketiga, anggota melakukan pengembalian. Untuk tabel pertama, tabel utama anggota, tabel kedua pengembalian. Lanjut, keempat, hubungan antar relasi anggota melakukan peminjaman. Dari tabel utama sendiri yaitu anggota, tabel kedua peminjaman. Yang terakhir, kelima, hubungan antar relasi buku ditempatkan pada rak. Pertama, tabel utama ke buku. Kedua, tabel kedua ke rak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan ERD perpustakaan, di mana pada entity anggota ini terdiri dari 6 atribut. Atribut pertama ID anggota, dan kedua kode anggota, atribut ketiga nama anggota, atribut keempat jurusan anggota, atribut kelima nomor telepon anggota, dan atribut keenam alamat anggota. Kemudian anggota akan melakukan peminjaman. Di dalam entity peminjaman terdapat 6 atribut juga. Atribut pertama ID peminjaman, tanggal peminjaman, tanggal kembali, ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Kemudian anggota akan dipinjamkan buku. Nah, pada entity buku terdiri dari 6 atribut juga. Atribut pertama ID buku, kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tahun penerbit. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini anggota akan dilayani dengan entity petugas. Di dalam entity petugas terdiri dari 5 atribut. Atribut pertama ID petugas, kedua nama petugas, ketiga jabatan petugas, keempat nomor telepon petugas, dan terakhir alamat petugas. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan ataupun langkah-langkah tentang database tentang perpustakaan. Yang dimana langkah pertama kita jalankan SAM terlebih dahulu, dan kita jalankan Apex dan SQL-nya. Bila ada berwarna hijau berarti ini sudah berjalan. Dan kita buka CMD dan kita login sebagai root SQL. Nah, kita sudah memasuki ataupun login sebagai root MySQL, dan kita membuat database perpustakaan dengan perintah query sebagai berikut. Bila ada tulisan query oke, berarti ini sudah berhasil database yang kita buat. Untuk memulai membuat tabel, kita perlu memilih database perpustakaan sebagai database yang akan kita gunakan. Kita memasuki database perpustakaan dengan user perpustakaan. Nah, kita sudah memasuki database perpustakaan, dan kita tinggal membuat tabel yang sudah kita rancang dengan ERD yang sudah kita buat. Yang pertama, kita membuat tabel petugas dengan perintah query berikut.
Di sini ada tanda query oke, berarti ini sudah berhasil. Dan kita membuat tabel yang kedua, kita membuat tabel anggota dengan perintah query berikut. Nah, di sini ada query oke, berarti kita sudah berhasil lagi. Dan ketika kita membuat tabel buku, di sini kita berhasil lagi dengan query oke, berarti kita sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya kita buat tabel rak.
Di sini ada query oke lagi, berarti kita sudah berhasil, dan kita akan membuat tabel berikutnya dengan tabel peminjaman. Di sini ada query oke lagi, berarti kita sudah berhasil, dan kita akan membuat tabel lagi dengan tabel pengembalian, dimana tabel terakhir. Nah, di sini ada query oke lagi, berarti kita
sudah berhasil membuat tabel tersebut, dan kita akan membuat ataupun menyambungkan tabel-tabel tersebut dengan relasi. Kita membuat tabel relasinya dengan query
Nah, di sini kita sudah membuat relasinya tersebut dengan query, dan kita coba lihat di SEM. Nah, query-nya sudah tersambung antara tabel-tabel tersebut. Sekian dari penjelasan